selanjutnya kita mari sama-sama mendengarkan penjelasan daripada Uni Fedia Kamarudin Escape MHKes tentang kondisi rumah sakit yang saat ini mungkin di DKI sebagai kondisi yang sangat rawan saat ini, di mana COVID-19 ini tertinggi di Indonesia itu DKI. Padahal sebenarnya kalau jumlah penduduk Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu lebih banyak. Dan juga tadi kita sudah dengar bahwa di berita-berita bahwa kondisi ruangan perawatan di Rumah Sakit Jakarta itu sudah hampir penuh. Begitu juga dengan ruangan isolasi mandiri. Unifed, silakan Unifed, waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua IKB, Firza. Kemudian juga yang hadir pada saat ini, Inyak Mama, Bunda Kandung, Uni Uda, dan adik-adik keponakan sekalian. Alhamdulillah kita bisa ke Basuo, rata-raga Basuo, Wak. Mudah-mudahan pertemuan Iko jadi silaturahmi yang nggak bisa kita ketemu, tapi ketemu di virtual. Mohon maaf sebelumnya, Ibu Bapak, ambo ada share sekete untuk sharing ilmu. Ya, happy kan? Ya. Baik, sedikit informasi kepada Ibu Bapak, Adik Uda yang hadir pada hari itu. Ambo kebetulan mendapat tugas dari Pak Irwan untuk memberikan penjelasan mengenai penanganan COVID di rumah sakit dari tadi lah disampaikan semuanya dokter-dokter yang hadir, Dokter Esa, Dokter Gita, alhamdulillah. Pada dasarnya gejala tentu bermacam-macam. Nah, ini gejala ini menentukan juga apakah bisa mandiri, apakah harus dirawat. Ini sangat menentukan kepada pasien tersebut. Pedoman alur penanganan cepat COVID-19 Indonesia untuk masyarakat itu pada dasarnya masyarakat umum ya ingin tahu status kesehatan dirinya bisa menghubungi call centernya yang ada pada Indonesia diumumkan lalu di media Indonesia, TV dan macam-macam. Masyarakat kontak erat dengan orang COVID-19 biasanya dianjurkan periksa COVID atau swab. Ya, kalau seandainya hasilnya positif, kemudian dianjurkan karantina mandiri di rumah. Tapi kalau orang yang datang dengan salah satu gejala yang sedang, itu juga dilakukan rapid test atau swab antigen. Ya, kemudian kalau positif dilakukan isolasi diri mandiri di rumah. Ya, kalau seandainya ada yang bergejala melebihi dari ringan atau itu berat, dengan itu biasanya ada sesak napas atau frekuensi napas batuk yang cukup banyak dan penurunan kesadaran. Nah, itu yang periksa COVID kemudian dianjurkan untuk dirawat.
dengan di isolasi rumah, di rumah sakit rumah, dan yang harus isolasi rumah sakit rujukan. Setiap pasien yang dapat diklaim dari pelayanan, ya, semua warga Indonesia ya, akan diberikan ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Jadi alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jadi kita tidak lagi mungkin alhamdulillah jadi mengeluarkan dana nggak pusing karena itu sudah dijamin oleh Kemenkes, semua yang dirawat ya semua itu pun akan dibebaskan dari tagihan ya. Jadi kriterianya dari rawat ya itu semuanya cover oleh Kemenkes. Kemudian juga pasien yang dapat diklaim biaya pelayanan itu dari pasien Indonesia juga pasien yang WNA ya, yang penting ada paspor dari hal yang bisa identitas ini sebenarnya akan dibayarkan oleh pemerintah ya. Jadi rujukan kemanapun, misalnya ada warga terlantar, itu pun akan dibiayai oleh pemerintah. Jadi semua ya warga Indonesia mendapatkan pelayanan yang sama. Kemudian pelayanan yang dibiayai itu apa saja? Ya, dari administrasi pelayanan, ya, akomodasi, kamar, ya, ruang rawat darurat, ya, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif kalau di ICU ya, walaupun ICU, kemudian jasa dokter, tindakan di ruangan, sampai pemakaian ventilator. Seandainya ada yang enggak pasiennya sangat kritis, bisa bernapas sendiri, itu juga bernapas biayanya ditanggung oleh pemerintah. Ya, jadi pemeriksaan penunjang diagnostik, hidung, radiologi, ya, kemudian bahan habis pakai makan, ya, termasuk APD yang dipakai oleh perawatnya atau dokternya atau tenaga kesehatan yang lainnya. Kemudian ambulan rujukan juga gratis ya. Kemudian pemulasan jenazah itu adalah tanggung jawab pemerintah. Yang kalau seandainya ada keluarga kita yang meninggal, jadi pelayanan kesehatan ya. Ini yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Sekali lagi, ini proses penanganan COVID yang ditanggulangi oleh Kemenkes. Jadi saudara-saudara, ibu bapak sekalian, awak kok jangan ada gejala itu takui, ya. Lebih baik lebih dulu diperiksa, lebih cepat penanggulangannya supaya aman, ya. Cepat mendapatkan obat, cepat juga penyembuhannya. Ya, terima kasih. Maaf kalau seandainya ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Univedia atas penjelasannya. Alhamdulillah kita senang sekali mendengarnya begitu komplit penjelasannya. Mudah-mudahan nanti materinya Univedia bersedia di sharing. Nanti kalau ada warga Banu Ampu yang minta silakan japri Yambo atau japri warga panitia EKG, insya Allah akan dibantu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sapo dulu dan tadi alun disapo oleh Ni Risma. Silakan Ni Risma disapo dulu di sana dan baru tiba. Iya, Dairwan. Bagus banget ini acara hari ini ya, jelas, mudah-mudahan jelas di amaran sana semua. Mau menyapa dulu, Iko udah Samswir, udah Afdal Nurdi,
Dokter Akmal, rumahnya hadir ya. Maaf nih baru disapa. Udah Azwar Bakar, Fahmi, udah Batam ya, udah Zulfani ya. Udah Hidayat Rishad, udah Henry Ruslan, dan ini juga tadi udah Yosrizal, Fareza, udah Uni Lydia ya, Deni Indriani. Selamat ngikutin. Kayaknya lebih seru, lebih bagus lagi nih ya Irwan ya caranya ya. Ada lebih jelas lagi nih. Oke, silakan. Oke, terima kasih Uni. Alhamdulillah sampai hari tadi sudah hampir 80 orang lebih yang join sama kita. Berikutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan sanak Banu Ampu yang kita muliakan, kita lanjut dengan penjelasan berikutnya adalah tentang vaksin yang akan dijelaskan oleh Uni Indriati Umar. Kepada Uni kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian apa? Ya, Muhammad Salim melalui Salim. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terima kasih banyak moderator Pak Irwan dan semua. Alhamdulillah bisa berkumpul di acara itu. Semoga ilmu dapat hariko adalah ilmu yang bisa kita petik dan yang kamu sampaikan sebenarnya mungkin udah banyak yang tahu, tapi nggak apa-apa, kita mengulang-ulang saja. Jadi kita akan membahas pertama sebelum vaksin itu 100 orang. SARS-CoV-2 adalah virus ya, virus SARS-CoV-2. Saya akan nanya dulu, virus itu apa sih gitu? Virus itu adalah agen infeksi yang berukuran sangat kecil, akan hidup di inangnya. Dia tidak akan hidup di benda mati. Tapi dia membutuhkan waktu barangkali ya, sampai mungkin di baju kering gitu. Tapi dia nggak akan berkembang biak dan tidak akan hidup kalau bukan di inangnya. Jika dia akan berkembang biak cepat di inangnya. Inangnya mungkin kalau di manusia yang COVID ini melewati hidung, mata, dan mulut. Kemudian COVID itu sendiri apa ya gitu? COVID itu adalah coronavirus DC-19. 19 itu adalah karena 2019 mulai terjangkitnya. Kemudian untuk melakukan bikin vaksin ini, pakar virologi dan biologi molekuler mengatakan syarat untuk mendapatkan vaksin, menghasilkan vaksin ini harus ada 3 syarat, yaitu 1 syarat berdaya guna. Vaksin ini harus menciptakan kekebalan tubuh yang kekebalan terhadap penyakit. Kemudian aman, melalui 3 fase uji klinis aman, udah berpuluh ribu orang dites. Yang ketiga, kemurniannya tidak tercemar oleh bakteri lain. Nah, karena kita itu sudah memilih vaksin Sinovac. Sinovac ini memilih cara kerjanya. Virus yang dilemahkan apabila disuntikkan ke dalam tubuh, maka sel darah akan membentuk antibodi yang dapat mengenal virus tersebut. Apabila terpapar virus, maka antibodi tersebut akan menyerang dan mengatasi patogen. Nah, antibodi ini setiap orang punya. Tapi yang saya baca, antibodi untuk umur yang 60 tahun ke bawah akan lebih cepat timbulnya daripada yang udah manula. Jadi kalau kita terkena anak muda-muda yang 60 ke bawah itu 2 kali lebih cepat munculnya. Jadi ini psikologis kita juga mempengaruhi ya, kecemasan itu akan menghambat, kecemasan, kegelisahan itu menghambat antibodi keluar. Jadi mungkin kita ya berdoa, melakukan apa yang harus dilakukan. Kemudian apakah vaksin ini perlu sebenarnya? Karena banyak nggak percaya ya, vaksin percaya nggak percaya gitu. Apakah vaksin ini perlu? Perlu, sangat perlu untuk mencapai herd immunity, dan sudah terbukti banyak penyakit yang dicegah oleh vaksin ini. Banyak sekali, campak, cacar, polio, difteri, meningis, diantaranya ya, influenza, tetanus, hepatitis, rubella, dan lain-lain. Kemudian vaksin-vaksin yang sudah di emergency use authorization, artinya sudah dipakai, sudah di emergency pemakaian tiap negara, itu ada beberapa. Kalau Sinovac ini baru tahap uji klinis 3. Kemarin dari Kepala Balai POM
Ibu Penny Rukito ya mengatakan lagi menunggu saat-saat akhir. Mungkin tanggal 13 ini kan presiden kita akan divaksin, tapi tetap harus menunggu dulu dari laporan uji klinis dari Bandung, dari Bio Farma, kemudian BPOM mengolah, keluarlah emergency use authorization atau pemakaian darurat dari vaksin tersebut. Kemudian rincian pengadaan vaksin di Indonesia. Yang saya, menurut Menteri Kesehatan Edi Gunardi, kita itu melakukan pemesanan vaksin itu ada 4 jalur. 4 jalur, sebenarnya 5 jalur, ada multilateral, ada bilateral. Jadi yang 4 jalur itu ada Sinovac, itu sudah masuk ke Indonesia sebanyak 3 juta, dan nanti pertengahan Januari ini akan masuk secara bentuk curah 125 juta dosis, dan masih ada juga yang di opsional. Tahapan penerima vaksin di Indonesia, saya akan terangkan sedikit. Jumlah penduduk Indonesia itu kan ada 269 juta jiwa. Kemudian untuk yang divaksin, yang pertama ini akan dihitungnya dari 11 tahun ke atas. Di luar yang berisiko juga, di luar juga yang COVID, yang berjumlah 181 juta jiwa, dikali 2 kali penyuntikan vaksin, ditambah 15% syarat dari WHO, maka berjumlah 420 juta dosis untuk 2 kali penyuntikan. Sementara Sinovac belum bisa disuntikan ke umur yang di atas 60 tahun. Kemarin Ibu Kepala BPOM mengatakan kita lagi menunggu uji klinis dari Brazil, karena Brazil melakukan uji coba 60 tahun ke atas. Lalu gelombang ada dibagi 2 gelombang. Gelombang pertama itu dari mulai Januari sampai April. Yang pertama sekali ini tenaga medis, tenaga kesehatan ya. Itu sebanyak 1,3 juta dosis dari 1,3 jiwa dari 34 provinsi ya. Kemudian petugas publik 17,4 juta orang. Kelompok lansia yang nomor 3, kelompok lansia di atas 60 tahun sekitar 21,5 juta orang. Kemudian gelombang kedua mulai dari bulan April sampai Maret 2022. Itu yang pertama kepada kelompok rentan, yaitu daerah-daerah berzona merah atau yang rentan lah. Yang kedua kelompok yang lain. Maka kita membutuhkan 420 juta vaksin ya. Kemudian kenapa Indonesia memilih Sinovac? Saya sedikit masih bertanya juga sebenarnya. Menurut Budi Gunadi Menkes, seperti arahan Bapak Presiden harus mendapatkan vaksin yang aman, bermutu, cepat, mandiri. Nah, itu ada pada Sinovac. Menurut Dirut Bio Farma, Honesti Basir, dalam keterangannya yang tertulis pada tanggal 11 bulan 12 2020, pemilihan Sinovac ini karena ada pertimbangannya beberapa faktor. Yang pertama sekali keamanan, sudah dibuktikan di Indonesia, di Brazil, Turki, dan di Cina sendiri untuk produksinya kan. Di Indonesia waktu itu di tes sukarelawannya 1.600.220 orang. Kemudian mutu, katanya efektif dan mutu, itu lagi diproses. Cepat, Sinovac itu termasuk 10 kandidat yang tercepat melakukan uji klinis sampai tahap 3. Kemudian pembuatannya memakai platform virus yang dilemahkan, di mana metode ini sudah dikuasai lama oleh Bio Farma. Jadi itu salah satu pertimbangan. Yang kelima, dapat transfer teknologi. Jadi Bio Farma mengharapkan ada transfer teknologi dari Sinovac ini. Nah, kemudian saya lanjutkan. Syarat-syarat yang boleh divaksin, yang pertama sekali sehat,
yang tidak mengalami corona tentunya, tidak hamil, tidak mempunyai penyakit bawaan, tidak mempunyai riwayat alergi berat. Kemudian penyakit bawaan itu seperti apa ya? Antara lain itu ginjal, jantung, autoimun, hipertensi, infeksi akut, lambung, hipertiroid, kanker, ispa, diabetes, HIV, penderita asma, TBC, yang ada keluhan di paru-paru. Nah, itu yang boleh yang boleh divaksin ya. Jadi kalau biasanya saya mengingat kalau yang untuk OTG ya, yang gejala-gejala ringan, yang mungkin tidak perlu ke dokter, bisa ya obat-obat yang biasanya dipakai. Yang pertama sekali itu kita memakai antibiotik, tapi kalau ada dokter yang membimbing ya, azitromisin, karena itu berini untuk paru-paru. Kemudian antivirus bisa. Imbos, jangan lupa untuk menaikkan daya tahan tubuh tuh kayak imbos apalah gitu ya. Imunesia. Kemudian vitamin C, vitamin D, zinc, olahraga, mungkin itu ya ininya. Nah, mungkin itu saja barangkali ya yang saya dapat sharing untuk mengulang-ulangin, mungkin udah pada tahu. Terima kasih In, semoga bermanfaat, semoga kita sehat semua, amin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni atas penjelasannya. Mudah-mudahan sudah mulai dapat kita tangkap materi tentang vaksin ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sanak Banu Ampu yang Ambo hormati, alhamdulillah kita hampir sampai di ujung acara. Berikutnya adalah tanya jawab. Sebelum tanya jawab, kita sapo terakhir dulu dan sanak dan belum disapo oleh Uni Risma. Uni Risma, silakan Uni Risma. Iya, Dairwan, kayaknya kurang afdol nih kalau kita nggak sapo sadonya ya. Ini udah Rahmat Fidriadi, Uni Elivia, udah Ardinal, Uni Zelfi, Adriani, ada ya, Emni, Uni Eva Yunilawati ya, Unilawati. Terus ada Uni Erma Gafar, Dr. Nita, rupanya hadir juga ya, Dr. Nita. Ada juga Uni Reni Febriani. Udah nih yang jauh nih, udah Risnal Mawardi yang selalu tampil berdua di KB ini, salam-salamnya selalu ada. Udah Herdisman, udah Masri Bahar, ini ada Yunda Erna Gufar ya, terus udah Arsilian, dan udah Uni Hesti Nelviana, udah Karim Muhtar, Uni Zuliza Rasuni, Uni Susi, Uni Liza, Devi Murni, dan mohon maaf kalau belum kasapo kasadonya. Soalnya ini waktu terbatas, tapi alhamdulillah terima kasih banyak kehadirannya dan ini dibaca sesuai dengan nama yang tertulis di layar. Tapi mohon maaf kalau yang belum tersebut namanya, yang penting semua kita sehat. Itu, Dairwan, silakan. Oke. Terima kasih Uni. Tadi ada koreksi, tadi bukan Uni Yulizar Rasuni, tapi itu udah. Oh, udah ya. Itu kayaknya ada itu. Itu ayahnya Dokter Gita. Oh. Jadi berikutnya kita minta udah Imran akan close speech untuk acara hari ini. Silakan udah Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 jam kita ketemu dalam Zoom, kita telah mempertemukan anggota Banu Ampu dari kota ke kota. Tadi udah saya lihat ada yang dari Padang, Pekanbaru, Jambi, dan tempat-tempat lainnya. Terutama Jabodetabek lengkap semua. Yang pertama saya akan mengenalkan dulu secara singkat siapa saja narasumber yang telah kita munculkan pada hari ini. Karena saya yakin tidak semuanya mengetahui.
Karena ini semua adalah produk dalam negeri Banu Hampu. Kita tidak pakai produk-produk yang lain. Yang pertama, narasumber kita adalah internis kita udah Irsal Rusad, berasal dari Kota Baru, Kubang Putih. Telah lebih dari 25 tahun menjadi dokter. Kalau tidak salah pernah juga jadi birokrat, kepala dinas kesehatan di Indragiri, Riau. Kemudian dia sekarang bertempat tinggal di Jakarta. Beliau adalah kakak kandung dari Zulhendrif, anggota DPRD kita di Agam dari Partai Gerindra, dan adik satu bapak dengan Uda Satri Rusad yang berasal dari Ladang Lawe. Itu dia narasumber kita pertama. Yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Gita. Gita itu bapaknya adalah Uda Zulizar Rasuni. Uda Zulizar ini purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir bintang 1. Pernah juga sebagai atase militer pertahanan di Arab Saudi. Bersamaan dengan ada juga orang Banu Ampu namanya Uda Aslim Armai berasal dari Ladang Lawe, atase keimigrasian di Jeddah Arab Saudi. Jadi ada 2 orang Banu Ampu yang sekaligus satu kerja. Dan dia berasal dari Tanjung Alam dan istrinya Padang Luar. Itulah dengan kita. Kalau Fedia Kamarudin berasal dari Batu Taba, dia juga ketua komunitas Jabasko, Jambuai di Jabodetabek. Dia sekarang adalah salah satu direktur di Rumah Sakit Bunda Group. Jadi Rumah Sakit Bunda itu ada di Jakarta di Menteng, ada juga di Depok, dan ada juga di Padang kalau tidak salah. Saya di Rumah Sakit Bunda Depok dirawat, ya selalu diperhatikan dan dibantu oleh Fedia Kamarudin ini. Kemudian yang ketiga ada Indriati Umar. Ini adalah jebolan farmasi ITB, udah lama jadi apoteker walaupun tidak pegang apotek, tapi apoteker sudah disandangnya dalam begitu lama. Alumni ITB, istri tercinta dari Uda Tasril Muiz dari Karatau. Kemudian dari testimoni yang 2, Yusri Zalkarana, dia adalah tenaga ahli di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Dan dia sekarang juga Ketua Urang Sungai Tanang Jabodetabek. Dan terakhir adalah Muhammad Ridho yang nanti akan memimpin doa, seorang notaris PPAT di Jakarta Selatan, ponakan saya, anak kakak paling tertua. Nah, kemudian ada beberapa poin yang perlu kita catat pada hari ini. Yang pertama, tidak sebandingnya pergerakan dari CT yang kita peroleh, tingkat keimunan dengan hasil negatif positif swab. Ada kata Yusrizal tadi, dia udah 29,5 CT-nya, tetapi dia masih positif. Kemudian nanti untuk yang pertanyaan dari Pekanbaru, imbauan dari Sekjen Majelis Ulama Indonesia, bahwasanya nanti kita usul, kebetulan saya teman dari Sekjen Majelis Ulama sekarang, Dr. Amir Shah Samsudin, kalau bisa Majelis Ulama Pusat membuat surat edaran kepada para mubalik. Mudah-mudahan dalam materi khutbah dia bisa menyampaikan masalah prokes ini. Kemudian yang terakhir, ini adalah suatu rangkaian program dari IKB yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Khusus untuk COVID ini kita akan ketemu lagi dalam jilid 2, mudah-mudahan setelah pasca vaksin disuntikan kepada warga negara Indonesia. Mudah-mudahan setelah itu kita kaji lagi, kita akan tampilkan. Kalau perlu kita ambilkan tenaga ahlinya sebagai narasumbernya dari luar. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini sebagai closing statement dari acara pada hari ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, dan Nenek Mama, Bunda Kandung yang sadanya, kita sampai di ujung acara. Mari kita tutup acaranya dengan doa. Dari awal sampai akhir ini, kalau seandainya ada yang kurang, kita minta maaf. Ada yang tadi kurang lupa disapo atau memang tidak sempat disapo, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan acara itu banyak manfaat
dan menjadi berkah mendapatkan ilmu yang baru buat kita Ustaz Doni. Untuk itu kita minta pada saudara Ridho untuk tutup dengan doa. Silakan Ridho. Baiklah, Bapak Ibu semua, sebelum kita akhiri acara kita pada sore hari ini, kita sama-sama berdoa dan izinkan saya untuk memimpin doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, masyarakat dan negara kami. Jadikanlah kami yang telah mengikuti acara ini menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Amin. Jangan jadikan kami menjadi orang-orang yang kufur atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ampuni dosa kami dan ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami saat kami masih kecil. Ya Allah, tetapkanlah iman kami dengan keimanan yang benar agar menjadi petunjuk jalan menuju surga-Mu. Perbaikilah amalan kami dengan amal yang ikhlas ya dan istiqomah. Luaskanlah rezeki kami dengan yang halal dan thayyiban. Dekatkanlah kami kepada kebaikan dan jauhkanlah kami dari segala kejahatan. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, jauhkanlah kami dari segala penyakit hati. Jauhkanlah kami dari cinta dunia dan takut akan mati. Hindarkanlah kami dari sifat buruk sangka, iri, dengki, dan hasad yang setan tiupkan secara halus ke dalam jiwa kami. Ya Allah, kami sadar kami sangat amat kecil di hadapan-Mu. Bahkan kami hanya bagaikan debu yang berterbangan di hadapan-Mu. Tapi kami masih terlalu angkuh, suka melalaikan kewajiban terhadap-Mu, mengutamakan pekerjaan daripada panggilan-Mu, suka melanggar perintah-perintah-Mu yang jelas-jelas Engkau larang. Engkau turunkan hanya virus yang kecil, bahkan kami pun tak bisa melihat dengan wujudnya dengan mata kami sendiri. Tapi virus yang Engkau turunkan tersebut telah menggoncang seluruh isi dunia ini. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk umat muslimin, umat lainnya dan penduduk lainnya di seluruh dunia menghadapi ujian ini. Ujian yang terasa begitu berat bagi kami untuk dilewati. Ya Allah, sayangi kami, pandang kami dengan pandangan kasih sayang, pandang kami dengan rahmat-Mu. Kami ingin kembali hidup normal seperti biasa, beribadah di masjid-masjid kami, berkumpul ria dengan keluarga kami. Jadikan ujian wabah ini untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kami. Ya Allah, terima wabah yang melanda bangsa kami ini. Sehat afiatkanlah kami semua. Jauhkan kami dari wabah dan virus yang mematikan tersebut. Ya Allah, angkatlah penyakit dari setiap kami yang sedang Engkau uji dengan penyakitnya, sifaan ajilan, kesembuhan yang cepat dengan tidak meninggalkan rasa sakit dan kesedihan. Senyuman yang tak pernah mengkhianati, sentuhan yang tak pernah melukai, kejujuran yang tak pernah berhenti, dan ketulusan hati yang tak menyakiti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa barakatuh. Waalaikumsalam.